akan mempresentasikan jurnal dengan judul Effect of Different Types of Sugar on the Sensory Properties and Nutritional Value of Sweet Bread. Penelitian ini membahas bagaimana penggunaan jenis gula yang berbeda dapat mempengaruhi karakteristik sensori serta kandungan gizi yang ada pada roti manis. Latar belakangnya, roti adalah salah satu produk pangan yang cukup populer di Indonesia, yang dibuat dengan melalui proses fermentasi dan pemanggangan adonan. Bahan utama pada pembuatan roti manis ini adalah tepung terigu, ragi, dan air, serta garam. Sedangkan bahan tambahannya berupa gula, susu skim, shortening, telur, lalu bread improver. Gula dalam pembuatan roti tidak hanya berfungsi sebagai pemanis, tetapi juga sebagai sumber makanan bagi ragi, lalu pemberi warna, serta pembentuk aroma dan tekstur roti. Selama ini, gula paling sering digunakan adalah sukrosa atau gula tebu. Namun terdapat alternatif lain seperti glukosa, fruktosa, dan madu yang mungkin memberikan pengaruh berbeda terhadap kualitas roti. Masuk pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis gula dalam proses pembuatan roti manis terhadap sifat sensori dan nilai gizi produk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan jenis gula yang menghasilkan kualitas roti terbaik berdasarkan penilaian sensori dan analisis kandungan gizinya. Dalam penelitian ini digunakan 4 jenis gula yang berbeda, yaitu yang pertama adalah sukrosa sebagai kontrol dengan simbol T0. Lalu yang kedua adalah fruktosa cair T1. Yang ketiga adalah madu T2. Dan yang terakhir, yang keempat adalah glukosa T3. Keempat jenis gula ini digunakan dalam pembuatan roti manis untuk melihat pengaruh terhadap warna, tekstur, rasa, dan overall. Data sensori dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney, sedangkan nilai gizi dianalisis secara deskriptif. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah metode straight dough atau metode langsung, yaitu semua bahan dicampur sekaligus hingga membentuk adonan yang kalis. Tahapan proses pembuatan roti ini meliputi 6 steps. Yang pertama mixing atau pencampuran bahan, yang kedua fermentasi. Fermentasi ini akan berlangsung ditandai dengan bereaksinya ragi yang akan mengubah karbohidrat menjadi gula dan gas sehingga roti akan mengembang. Pada fermentasi ini suhu idealnya adalah 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 75%. Yang ketiga adalah sitting atau pengempesan. Yang keempat, proofing. Yang kelima, molding atau pencetakan. Dan yang terakhir adalah baking atau pemanggangan. Masuk pada hasil uji sensori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis gula memberikan pengaruh terhadap beberapa sifat sensori seperti rasa, tekstur, warna. Pada parameter warna, roti yang paling berwarna coklat adalah roti perlakuan gula T1 dengan angka 2,77 plus minus 0,97. Dan yang paling berwarna pucat adalah gula dengan pemanis glukosa dengan angka 1,60 plus minus 0,77. Ini terjadi karena adanya reaksi Maillard, yang mana reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino dengan adanya pemanasan pada pemanggangan roti pada penelitian ini adalah 180 derajat Celcius dengan waktu 20 menit. Pada parameter tekstur, roti yang memiliki tekstur paling lembut dan tidak bantat adalah roti yang manis fruktosa. Sedangkan untuk rasa, secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena takaran gula yang digunakan hampir sama.
walaupun tingkat kemanisan setiap jenis gula berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno tahun 1997 yang menyatakan bahwa gula memiliki tingkat kemanisan yang berbeda, seperti sukrosa memiliki tingkat kemanisan 100, lalu fruktosa 114, glukosa 69 pada setiap 100% larutan. Secara keseluruhan, gula yang paling disukai adalah gula madu. Pada tabel kedua adalah hasil analisa nilai gizi pada roti manis. Nah, kadar air pada roti T1 dan T2 sangat tinggi dibanding dengan roti lainnya. Bisa dilihat di sini. Ini dikarenakan gula yang digunakan merupakan gula cair, yaitu madu dan fruktosa. Hal ini memengaruhi bertambahnya kadar air pada roti. Secara kimiawi, madu terdiri dari air 17%, fruktosa 38,2%, lalu glukosa 31,3%, sukrosa 0,7%, disakarida lain 5%, lalu mineral 0,2%, lalu ada asam amino 0,3%, lalu ada asam 0,5%, dan pH-nya sekitar 3,3 sampai 3,9 menurut Motganov tahun 2010. Selanjutnya adalah protein. Jumlah protein pada roti T0, T1, T2, dan T3 memiliki rata-rata yang tidak berbeda jauh, yaitu sekitar 9 sampai 10%. Hal ini disebabkan karena tepung terigu yang digunakan memiliki jumlah yang sama. Nah, selanjutnya adalah lemak. Lemak pada roti T0, T1, T2, dan T3 memiliki jumlah rata-rata yang tidak berbeda jauh, yaitu sekitar 14 sampai 15%. Kadar lemak roti manis dengan penambahan berbagai jenis gula yang berbeda memiliki jumlah di atas SNI 1995, yaitu maksimal 3%. Lemak yang digunakan terdiri dari susu bubuk full cream, susu UHT full cream, kuning telur, dan mentega. Jadi, semakin banyak jenis lemak yang ditambahkan, maka kadar lemak roti manis akan meningkat dan melembutkan tekstur roti. Selanjutnya adalah abu. Kadar abu pada roti T0, T1, T2, dan T3 memiliki jumlah rata-rata yang tidak berbeda jauh, yaitu sekitar 0,9 sampai 1,2%. Abu pada roti manis dipengaruhi oleh sejumlah mineral yang terdapat pada bahan baku yang digunakan. Rendahnya kadar abu disebabkan oleh besarnya kandungan gluten pada adonan roti manis. Manfaat yang diperoleh dari rendahnya kadar abu adalah gluten pada adonan roti menjadi kuat untuk menahan gas ketika pada proses fermentasi, sehingga roti dapat mengembang dengan sempurna. Selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat paling tertinggi adalah pada roti T3, memiliki nilai tertinggi sebesar 56,190%, sedangkan roti T2 memiliki nilai karbohidrat terendah, yaitu 49,998%. Ini disebabkan karena perbedaan jumlah penambahan setiap jenis gula yang berbeda. Berdasarkan perhitungan relative sweetness values of various sweeteners, ketahui adonan roti T3 dengan nilai karbohidrat terbesar diberi tambahan glukosa sebanyak 135 gram. Sedangkan adonan roti T2 dengan nilai terendah diberi tambahan madu sebanyak 109 gram. Karbohidrat dari setiap gula yang digunakan berpengaruh terhadap proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Dalam penelitian ini, jumlah ragi Saccharomyces cerevisiae yang diberikan berjumlah sama di setiap perlakuan jenis gula yang berbeda. Terakhir adalah energi. Jumlah energi tertinggi pada roti T0 dan T3 memiliki energi sekitar 303 sampai 394 kilokalori. Roti T1 memiliki nilai terendah yaitu 369,941 kilokalori. Hal ini disebabkan karena kandungan karbohidrat pada roti T0 dan T3 lebih tinggi, sedangkan jumlah protein, lemak, dan karbohidrat pada roti T1 cenderung lebih rendah. Sampai pada penghujung presentasi, kesimpulan yang dapat kita ambil
adalah roti dengan pemanis madu dengan hasil nilai sensori warna agak coklat, tekstur agak bantat, rasa agak manis, dan penilaian overall-nya adalah suka.